Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 6 November 2021 berjudul Hidup dalam Anugerah, Praktekkan Kasih. Bahan bacaan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-11. Saudara, ada sebuah kisah yang sangat menginspirasi sekaligus menegur setiap kita. Kisah ini terjadi atas seorang yang bernama Bapak Bai Lung Yan. Bapak Ian adalah seorang tukang becak yang tinggal di lingkungan kumuh di salah satu distrik pinggiran kota Guangzhou di Cina. Beberapa tahun yang lalu Bapak ini mendapatkan penghargaan sebagai People of the Year dari pemerintah Tiongkok atas dedikasinya. Apa yang dilakukan Bapak ini? Bapak ini bekerja selama 14 jam dalam sehari untuk mengayuh becak, mengumpulkan yuan demi yuan. Untuk apa dia lakukan ini? Tentu saja untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Lalu apa istimewanya dari Bapak ini? Yang istimewa adalah sebagian besar penghasilan mengayuh becak yang terkumpul itu dia sumbangkan kepada salah satu panti asuhan di dekat di mana beliau tinggal. Bapak Ian melakukan hal ini karena dia sangat mengasihi anak-anak di panti asuhan tersebut. Bapak Ian meninggal dunia pada usia 78 tahun. Setelah dihitung-hitung oleh petugas pemerintah dan kasir panti asuhan tersebut, jumlah keseluruhan uang yang berhasil dia donasikan mencapai hampir 10 miliar rupiah. Jumlah yang mungkin terlalu banyak untuk ukuran kita, namun sangat sedikit bagi Bapak Ian yang mengasihi anak-anak. Saudara, saya nggak tahu apakah Bapak Ian ini orang Kristen atau bukan. Tapi yang saya yakini dan yang saya amini adalah kasih yang demikian sangat Allah rindukan terjadi di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah kehidupan kita. Harus kita akui bahwa kita hidup dengan berbagai macam kebutuhan dan dengan desakan ekonomi yang makin hari makin meningkat. Ada begitu banyak hal yang kita butuhkan, ada begitu banyak hal yang kita perlukan, ada begitu banyak perhatian yang sangat kita harapkan. Terkadang apa yang kita miliki tak selalu mencukupi kebutuhan dan keinginan kita. Dan pada saat yang bersamaan, tidak sedikit juga kita melihat bagaimana saudara seiman kita membutuhkan akan pertolongan. Bagaimana seharusnya kita melihat kenyataan ini? Sungguh satu keadaan yang dilematis. Satu sisi mungkin kita merasa berkekurangan, tak tercukupi, tapi di sisi lain kita dipanggil untuk menyatakan kasih terhadap saudara seiman. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat ini diberikan di dalam konteks mengasihi saudara seiman dan merenungkan kembali apa yang dilakukan oleh Bapak Ian dan mencoba melihatnya dari kebenaran firman Tuhan kita sekalian diajar untuk apa? Bahwa tidak peduli seberapa besar gereja kita, tidak peduli seberapa banyak jemaat kita, tidak peduli seberapa besar tabungan dan deposito kita, ketika kasih terhadap saudara seiman mulai luntur dan kendur di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita tidak lagi pantas disebut sebagai gereja. Mengapa? Karena kasih adalah tanda dan kualitas dari kehidupan orang-orang yang sudah menerima akan anugerah Tuhan Yesus. Dan betapa celakanya bila tanda dan kualitas ini tak nyata di dalam kehidupan kita dan di antara kita. Mari kita bersama-sama renungkan kasih kita terhadap saudara seiman. Dan kita berdoa, Tuhan, tolong aku supaya kita bisa memulai hal-hal yang praktis untuk mewujudkan kasih itu secara nyata. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengasihi kami dan memberikan hidup-Mu
supaya kami yang berdosa ini diselamatkan. Bukan untuk kami hidup bagi diri kami sendiri, tapi Tuhan memanggil kami untuk kami membagikan hidup itu kepada sesama kami, khususnya saudara seiman kami. Biarlah Engkau terus memberikan kesempatan bagi kami untuk kami turut ambil bagian di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pergumulan yang mungkin sedang dialami oleh saudara-saudara seiman kami dalam banyak hal, dalam hal keuangan, dalam hal pekerjaan, atau dalam hal apapun. Berikan kesempatan bagi kami untuk kami turut ambil bagian, untuk bersama-sama menyatakan akan kasih Tuhan itu kepada mereka. Tuhan tolong kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.